Oke, udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak sekalian. Maaf mengganggu waktunya. Pada malam hari ini kita meet ke-11 tentang 2.1 lanjutan ketiga. Setelah ini kita selesai, lanjut ke tatap muka. Selalu mengingatkan untuk mulai, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk yang memimpin doa, Kak Iksanda Wahyu, silakan. Mana wong ini? Pak Kepsek. Atau Pak Putra, silakan Pak, pimpin doa Pak. Oke, baiklah, sebelum kita mulai, marilah kakak-kakak semuanya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan yang akan kita lakukan ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Kak Putra atas memimpin doanya. Kita lanjut lagi. Tidak henti-hentinya saya menyampaikan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama dari awal. Yang pertama, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon ketika hadir seutuhnya. Keempat, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan terakhir gangguan teknis hal yang wajar. Kakak-kakak sekalian, meet pada hari ini pertemuan tatap maya ke-11 modul 2.1 keterampilan mengajar PJOK yang efektif 2JP. Kita mulai jam 7.20, berarti kita selesai 90 menit. 90 menit jam 8.20.60, berarti 30 menit lagi di 8.45 kita selesai. Nah, pembelajaran pada kali ini ada pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak 2JP tadi. Kakak-kakak sekalian, tujuan dari sesi kali ini adalah kakak-kakak sebagai peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, hari ini kita ada tugas berdiskusi tugas kelompok. Anggota kita pada sesi hari ini, yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak, kemudian berbagi referensi penyajian tugas gerak, yang ketiga refleksi, cuma 3 agenda kita hari ini. Review singkat pada materi pertama dan kedua, kita lewati aja, kemudian kita langsung ke berburu referensi penyajian tugas gerak. Ya. Nah, berburu referensi, peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di break room.
Kemudian durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja selama 40 menit. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali ke main room. Berarti tiga kelompok, kelompok satu di main room, room besar, kemudian kelompok dua di room satu, kelompok tiga di room dua. Ya. Ini saya bagi kelompoknya. Saya bagi kelompok. Kelompoknya linknya saya bagi di grup. Saya bagi kelompok menjadi kelompok. Oke, silakan kunjungi. Silakan Kak Isanda, Kak KMS, Kak Nova, Kak Putra pindah ke roomnya masing-masing. Silakan Kak Ade. Silakan.
kelompok ini silakan kunjungi linknya, diisi. Ini ada Franky, Ade, Sevi, kemudian Setiawan, kelompok 1 ya. Kak Ade di share screen aja biar kelihatan diskusinya di monitor ya. Oke Kak. Tengok Anda Kak. Kak Franky, tengok Anda ini. Ketengokan, tapi pakai HP ini. Oh tidak, tapi yang pakai HP. Ini, outnya nih. tidak pakai Tengok laptop kan? nih. Oke. Apa ini kira-kira yang ditulis nih? Siapa baik kelompok itu Kak Ade? Kak Sepi, Kak Franky, Kak Romi yang ada di Meet itu. Nah Kak Romi kayaknya Yasinan Pulau Kak Romi itu. Iya. Berdua gitu nih. Kak Sepi Apa ada? Nggak katik dia. Di jalan ya. Mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur mengatasi faktor lingkungan. Bicara. Apalah kira-kira ini. Masih telat. Maka aku akan Sahih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa kira-kira Kak Franky? Nah Kak Ade, mohon maaf nih. Lagi ada acara dekat rumah nih. Jadi ini pakai HP tidak terbaca. Oke. Manut Iya. bela ini ya. Iya, ikut be. Oke.
Lipatinnya umi lipat ya. Apa? Ya udah Pak. Terus langsung disyuting. Dah.
Untuk Kak Sevi sama Kak Romi silakan pindah di roomnya. Kak Sevi sama Kak Romi. Kak Sevi pindah ke room 2, back room 2.
Kayak yang di room 2 tuh dapat uang ya? Pindah aja Kak Sevi sama Kak Nova. Emang enggak ada uangnya kalau kedua tuh ya, Kak? Kak Putra tuh keluar tuh, ngetrap di lampu. Kak Nova pindah ke kelompok 3, Kak Nova di room 2, di room 2. Oke. Halo Kari. Halo Kak. Mati lampu Kak. Baru masuk. Pokoknya bagian baca, bagian jawab Kari. Hah? Bagian jawab. Apa pertanyaan? Oh, ini lagi presentasi lagi. Ya. Soalnya mana ininya apa pembahasannya? Di chat ya? Oke dulu Kak. Ku kirimkan dulu. Ayo jawab apa ini? Di pilihannya ya. Nah, gimana Kak? Gimana Kak? Apa ini? Ganti baru masuk setelah dikasih tugas saya ini. Baca aja Kak. Ini kan apa namanya? Penyajian tugas gerak. 1. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda atau prosedur. Gunakan tanda yang jelas dan konsisten. Fluid. Contohnya fluid kan. Fluid merupakan satu tanda ini. Terus. Yang B. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Gunakan isyarat visual. Sudah? Yang mana deh yang kamu baca tuh deh? Ini yang C tadi yang B. Ini yang B. Ini yang C. Wah, parah. Aduh kok keluar ini. Penggunaan waktu yang efisien. Sudah itu yang nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Ini keterampilan gerak yang diajarkan, urutan pengajaran yang dilakukan. Yang ini maksudnya keterampilan gerak apa yang nak diajar ke. Ini yang kuisi tadi tuh mengajarkan teknik dasar menembak bola kering. Berarti ini urutannya guru Yang kedua kosong udah kuisi. Ya nomor 3. Langsung isyarat lucu pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan berlari. Isyaratnya kayak ini lutut tinggi. Selanjutnya yang kedua.
menendang bola sepak. Isyarat cunya ini kunci selesai dem. Itu baik hari. Ini aku suruh baca. Ya. Enggak, tidak deh. Ini nih yang kamu share screen ini enggak lengkap deh. Apa? Yang kamu share screen ini. Lengkap. Iki tau enggak share screen. Gunakan tanda yang jelas dan konsisten. Di share screen. Iki. Udu, iki tak kembali ke weh. Itu enggak iki? Betul enggak nama-nama kelompok Enggak kata ini. Aduh, ya Allah. Nah ini, suara enggak? Oh ya. Nih. Oh iya, keluar deh. Oke. Ini kan keterampilan gerak yang diajarkan, mengajarkan teknik dasar menembak bola kering. Yang diajarkan ini apa? Urutan pengajaran yang dilakukan. Ini guru rampung. Nomor 2, isyarat cu, pelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan berlari. Berarti ini apa be? Ini isyarat cunya seret rampung. Wis ngono ae lah. Oke. Berbagai. Tapi kakek tampil kakek aku udah kagak baca, enggak tampil. Iyo, kakakku siap. Aku suruh nerawang nggak banyak mana kakek. Ini Kak Romi ada acara, Kak Setiawan enggak tahu, Kak Andi enggak tahu juga, Kak Franky ada acara. Aku udah pindah ke tempat mertuaku, wifi ku mati di rumah, mati lampu. Di sini mati lampu Kak. Ya kalau mati lampu udah punya kuota aku. Nah ini ke senternya udah mati kan? Nah, senter. Nah, mati lampu gini, nah gelap. Ya aku nih kalau hujan mati lampu deh. Di Jeloka ini Kak, yang ku kirim ke grup itu nah, tiang listrik apa kayu ketiban tiang listrik ketiban kayu patah. Ya. Sehingga ya nek gitu. Pohon rubuh juga. Jangan deh laptop aku habis baterai juga nih. Akor. Berarti ini yang aktif. Aktif siapa nih yang aktif? Di grup ini. Yang aktif siapa? Kak Franky ada, tapi dia ada acara gitu. Oh, Romi ada, tapi juga ada acara. Ya. Pengurusan Masjid Al-Muhajirin dan yang saya hormati bapak-bapak hadirin saudara-saudaraku sekalian. Lagi. Di sini saya akan membacakan rukun. Nanti aku mati lampu Kak, bocor dewe, pemaparan dewe sampean. Kak Franky mana Kak Franky? Ada acara ya Kak? Hah? Ada acara. Oh ada acara. Kari, telepon Kak Oki Kari. Gimana? Telepon Oki sama Eka. Eka ini mati lampu, dia Kak. Kan satu ini jalur dengan aku. Coba aku WA dulu, kalau udah masuk berarti memang mati lampu. Wifi mati dia. WA-nya hidup dia. Hah? WA-nya hidup. Jangan begelut dulu. Ada pawangnya mak Kak, aku open dulu. Jangan be hilang sinyal ini Kak Andi. Mati.
Boleh. Lebih nak tahu ya. Umi ini tidak begawin.
Gimana Kak Oki? Aman enggak? Aman deh, mati Kak. Sama Kak, ini pakai senter. Nah, mati ke senter, deh mati lampu sini. Iya, Jangan be hilang sinyal. Biasanya suka karya nih hilang sinyal gelaan. Oh. Nah, katanya lagi yang lainnya, deh. Aduh, Kak Ari sih kok lagi yang aktif tuh. Dua 20 menit lagi ya. Apanya? Waktu ini ya. Yang per kelompok itu. Dem, sudah dibagi kelompoknya belum? Sudah. Cuman 8 uang. Oh, Eka. Kak Eka udah tahu belum ada. Mati lampu ya. Oh, di karya bakti tidak pernah mati lampu, Cak ya. Jeloka nih apa? Pohon nimpo Gimana? apa? Tiang listrik. Gimana deh tadi deh? Baru hidup lampu deh. Hai Kak Eka, di sini mati lampu Kak Eka. Kalau baru hidup aku nak balik. Aku tempat mertua ini. Kamu di mana, Mas? Wajar Mertua di baik. Badrun. Oh, ada panggilan Mas Ari ini nih. Apa dia nih hidup lampunya? Baru hidup ini, Aku baru nih yang hidup. Apa ini? Apa nih yang dibikin nih? Buat kelompok Kak, buat kelompok. Tengok be Kak Eka di kelompok mana? Duh, kabur dia man Kak Eka. Hai Kak Andi nih, dari mana lanjut di Ligo nih? Habis ketemuan sama caleg kayaknya. wah sibuk terus kan ini. Wah. Wah, BIM TPPS kayaknya nih. Apa PPK?
Ikaw. Jangan. Hah? Jangan. Ayan. Ini dulu. Hah? Enggak kita ngambil. Uy, barang kayak mga pengajian. Ya seabis malah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alangkah gelap-gelap muka kalian itu, teman-teman. Kamu itu hidup di hutan, kawan. Spekbor. Astagfirullahaladzim, gelap-gelap kayak itu. Astagfirullahaladzim. Minimal tuh gimana ruangan kakak napa? Bercahaya, Pak. Ini kamar kakak nih, Pak. Mana? Sekalian ngepet. Mana? Nah. Minta dikato lagi acara formal pakai batik. Ya teduk di Zuri pulau. Ya, nginep, ya, minta maaf. Enggak jadi. Allahu Akbar. Kak mati laptop aku mati ngedrop berarti yo. Semangat deh. Yakin deh kita tuh ada kalau alasannya tuh deh. Bukan jalan, ada kalau alasan, bukan jalan, alasan. Soalnya bukan suka karya baik ternyata Kak. Ini kalau mati kok mati lampu. Kelompok siapa ini tampil? Kelompok 2, kami Kak. Langsung ya, lah. Ngapa kita ya? Ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Kakak Fasil dan kakak-kakak yang lain untuk share screen. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Adapun anggota kelompok 2 yaitu KMSAD, Arif Budi, saya sendiri, Iksanda, dan Oki. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung mempresentasikannya yang akan diwakilkan oleh Kak KMSAD. Kepada Kak KMSAD kami persilakan. Ya, terima kasih Kak Wahyu atas mempresentasikan membaca hasil diskusi kita tadi dengan judul berbagi referensi penyajian tugas gerak. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda prosedur masuk kelas, yaitu mulailah setiap sesi dengan prosedur rutin. Misalnya, peserta didik harus duduk di tempat yang ditentukan dan siap dengan alat-alat yang diperlukan. Kemudian yang kedua, isyarat untuk hening. Gunakanlah isyarat nonverbal seperti mengangkat tangan, tepukan, atau bel untuk memberi tanda bahwa semua harus berhenti dan mendengarkan. Kemudian aturan dasar yang jelas, tetapkan aturan dasar-dasar yang berkaitan dengan waktu, komunikasi, partisipasi di awal pembelajaran, sehingga peserta didik tahu apa yang diharapkan. Selanjutnya pemisahan waktu dan kegiatan. Bedakan aktivitas utama dari waktu refleksi atau evaluasi dengan tanda atau prosedur yang berbeda agar transisi antar kegiatan berjalan dengan lancar. Kemudian untuk mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, pengaturan ruangan yang ergonomis. Pastikan ruangan cukup terang dan memiliki ventilasi yang baik. Atur posisi duduk atau berdiri peserta didik agar mereka dapat berinteraksi dan melihat guru dengan jelas. Kemudian meminimalkan gangguan. Seperti atasi potensi gangguan seperti suara bising dari luar kelas dengan menutup pintu atau jendela. Dan hindari penempatan peserta didik di dekat sumber gangguan. Selanjutnya penempatan media dan alat. Pastikan alat bantu seperti proyektor, papan tulis, atau speaker ditempatkan di posisi yang optimal agar dapat diakses oleh seluruh peserta didik. Kemudian adaptasi untuk faktor cuaca. Jika faktor cuaca seperti panas atau dingin mempengaruhi suasana belajar, siapkan strategi seperti penyediaan kipas angin atau membatasi aktivitas fisik
intensif di dalam ruangan. Selanjutnya, kita memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Gunakan media visual yang efektif, yaitu pastikan semua visual seperti papan tulis, layar proyektor, atau poster dapat dilihat dengan jelas oleh semua peserta. Jika ruangan besar, gunakan layar tambahan atau alat bantu visual lainnya. Kemudian, proyeksi suara yang tepat. Bagi ruang yang besar atau peserta yang banyak, gunakan mikrofon atau sistem speaker untuk memastikan suara terdengar dengan baik. Berjalan di sekitar kelas juga membantu memperbaiki distribusi suara. Kemudian terakhir, uji pemahaman. Sesekali ajukan pertanyaan untuk memastikan bahwa semua peserta didik memperhatikan dan memahami instruksi. Jika ada yang tidak mendengar atau melihat, atur kembali posisi mereka. Selanjutnya, sederhanakan pesan, yaitu gunakan kalimat singkat dan jelas ketika memberikan instruksi. Dan ulangi poin-poin penting jika diperlukan. Ini akan membantu peserta didik untuk mungkin kesulitan dalam menangkap instruksi pada awalnya. Dan selanjutnya itu penggunaan waktu yang efisien, seperti buat jadwal pembelajaran yang terstruktur. Pisahkan waktu, gunakan waktu secara produktif saat menunggu. Pisahkan waktu untuk setiap aktivitas pembelajaran, seperti instruksi, latihan, atau evaluasi, dengan durasi yang realistik, dan patuhi jadwal tersebut. Gunakan timer atau jam untuk memastikan alokasi waktu yang tepat. Kemudian, kurangi transisi yang memakan waktu, seperti latih peserta didik agar dapat bertransisi antara kegiatan secara cepat dan efisien. Berikan tanda jelas ketika waktu untuk suatu kegiatan berakhir, dan dorong mereka untuk segera siap dengan aktivitas berikutnya. Kemudian instruksi yang jelas dan singkat, yaitu seperti berikan instruksi secara ringkas dan pastikan tidak ada kebingungan yang dapat memperlambat alur kegiatan. Lakukan pengecekan pemahaman dengan cepat setelah memberikan instruksi. Selanjutnya, gunakanlah waktu tunggu secara produktif, seperti saat menunggu peserta didik lain menyelesaikan tugas. Berikan latihan tambahan atau pertanyaan reflektif bagi yang sudah selesai. Ini akan memastikan bahwa tidak ada waktu yang terbuang. Kemudian yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang pertama, keterampilan gerak yang akan diajarkan. Yang pertama, gerakan lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat, dan berjinjing, dan memanjat. Gerakan yang kedua, manipulatif, melempar, menangkap, mengiring, memukul, dan menendang. Kemudian yang ketiga, gerakan non-lokomotor. Mengayun, membungkuk, memutar, menekuk, dan menyeimbangkan tubuh. Kemudian untuk yang ketiga, urutan pengajaran yang dilakukan di gerak lokomotor, yaitu tahap 1, pengenalan dan demonstrasi. Penjelasan awal, mulai dengan menjelaskan secara singkat apa keterampilan yang akan diajarkan. Jelaskan manfaat dan kegunaan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau olahraga tertentu. Kemudian mendemonstrasi, guru atau pelatih melakukan demonstrasi keterampilan gerak yang akan diajarkan secara perlahan. Pastikan setiap gerakan dipahami secara visual oleh peserta didik. Kemudian model visual atau video. Jika memungkinkan, gunakan media visual seperti video atau gambar untuk memperkuat pemahaman peserta didik tentang gerakan yang benar. Kemudian tahap yang kedua, pembelajaran bertahap. Part to one. Pembagian keterampilan menjadi bagian kecil, yaitu mulailah dengan mengajarkan komponen dasar keterampilan gerak. Misalnya, jika mengajarkan melempar bola, fokuslah pada posisi tangan terlebih dahulu, kemudian posisi kaki, lalu gerakan akhir. Kemudian latihan isolasi. Berikan waktu bagi peserta didik untuk berlatih bagian-bagian gerakan tersebut secara terpisah sebelum mereka menggabungkan menjadi satu rangkaian gerakan. Untuk tahap yang ketiga, yaitu latihan terbimbing, seperti latihan dengan bimbingan. Setelah peserta didik memahami bagian-bagian keterampilan, lakukan latihan dengan
pengawasan. Guru atau pelatih akan memberikan umpan balik langsung secara latihan. Kemudian pengulangan dan peningkatan kesadaran tubuh. Minta peserta didik untuk berlatih dengan pengulangan yang cukup agar mereka memahami bagaimana tubuh mereka bergerak dan menyesuaikan gerakan yang diperlukan. Kemudian tahap yang keempat yaitu integrasi dan aplikasi. Penggabungan seluruh komponen. Setelah peserta didik menguasai bagian-bagian keterampilan, gabungkan semua elemen dalam satu gerakan penuh. Dorong peserta didik untuk mencoba gerakan secara keseluruhan dan perlahan. Kemudian aplikasi dalam situasi nyata. Bawa keterampilan gerak tersebut dalam konteks yang lebih nyata, misalnya, jika keterampilan yang diajarkan adalah menendang bola, ajarkan juga cara menerapkan teknik tersebut dan permainan sepak bola sederhana. Kemudian tahap yang kelima, evaluasi dan koreksi. Evaluasi individu. Lakukan penilaian terhadap setiap peserta didik dalam mempraktekkan keterampilan yang diajarkan. Tinjau sejauh mana mereka mampu melakukannya. Koreksi kesalahan, yaitu berikan umpan balik yang membangun. Jika ada kesalahan, tunjukkan apa yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya dengan latihan tambahan atau penyesuaian teknik. Kemudian tahapan yang keenam yaitu pengayaan dan variasi. Penerapan dengan variasi. Setelah peserta didik menguasai dasar-dasar keterampilan gerak, tambahkan variasi untuk menguji kelenturan dan adaptasi mereka. Misalnya, minta mereka untuk melakukan gerakan dengan kecepatan yang berbeda, arah yang berbeda, atau dalam situasi permainan. Kemudian latihan dalam kondisi berbeda. Bawa latihan ke lingkungan atau kondisi yang berbeda, seperti di luar ruangan atau di dalam permainan kelompok, untuk meningkatkan kemampuan adaptasi peserta didik terhadap keterampilan gerak. Kemudian gerakan non-lokomotor. Contoh urutan pengajaran untuk gerak lokomotor seperti menendang bola. Yang pertama itu pengenalan. Guru menjelaskan apa itu keterampilan menendang bola dan kegunaannya. Yang kedua, demonstrasi. Guru menunjukkan gerakan menendang bola yang benar. Yang ketiga, fokus pada bagian gerakan. Ajarkan posisi tubuh, lalu gerakan kaki yang tepat. Dan akhirnya, koordinasi keseluruhan. Yang keempat, latihan terbimbing. Peserta didik mencoba menendang bola dengan bimbingan dan umpan balik. Yang kelima, latihan mandiri. Peserta didik mengulang gerakan secara mandiri untuk memperbaiki teknik mereka. Yang keenam, aplikasi dalam permainan. Ajak peserta didik bermain sepak bola sederhana untuk menerapkan keterampilan menendang dalam konteks permainan nyata. Kemudian keterampilan isyarat cu pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, keterampilan gerak seperti menendang bola dalam sepak bola. Isyarat cu yang bisa digunakan yaitu langkahkan kaki ke depan samping bola. Ingatkan peserta didik untuk menempatkan kaki yang tidak menendang di samping bola sebagai penopang. Kemudian tendang dengan punggung kaki. Gunakan bagian punggung kaki bukan jari kaki untuk menendang bola dengan lebih akurat dan kuat. Kemudian ayunkan kaki dari belakang. Gerakan kaki harus dimulai dengan ayunan dari belakang untuk mendapatkan kekuatan tendangan. Kemudian ikuti tendangan. Setelah menendang, kaki harus mengikuti arah tendangan untuk menjaga keseimbangan. Kemudian fokus pada sasaran. Pandangkan mata harus tertuju pada target untuk meningkatkan akurasi tendangan. Yang kedua itu keterampilan gerak untuk melakukan push up. Tahan tubuh lurus, pastikan tubuh membentuk garis lurus dari kepala hingga tumit. Buka tangan sejajar dengan bahu. Posisi tangan harus sejajar dengan bahu. Turun dengan perlahan. Ingatkan peserta untuk menurunkan tubuh secara perlahan. Dagu dekat lantai. Berikan bahwa dagu dekat lantai. Berikan patokan bahwa dagu harus mendekati lantai pada saat posisi bawah push up. Dorong dengan kekuatan dada dan lengan. Tekankan bahwa dorongan utama datang dari otot dada dan lengan, bukan dari pinggul atau perut. Demikianlah paparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator Kak Ihsanda Wahyudi. Baik, terima kasih Kak KMSAD. Demikianlah presentasi penugasan kelompok 2. Mungkin untuk sesi kali ini kami tidak akan membuka sesi tanya jawab untuk mengingatkan waktu juga yang terbatas karena masih ada 2 kelompok lagi yang akan presentasi. Kami akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan stop screen, Kak. Silakan langsung kelompok 3. Kak Eka, Kak Sevi, Kak Nova. Tes. Dengar ya? Yuk. Innova, minta tolong Kak. Yuk, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak sekalian, izin Kak Fasil dan kawan-kawan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama saya sendiri Nova Kurnia, yang kedua ada Kak Eka, ketiga Kak Sevi, Pak Rengki, dan terakhir Kak Romi. Nanti presentasi kami akan dibacakan oleh Kak Eka. Kepada Kak Eka kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami tadi. Untuk yang pertama tentang penyajian gerak. Ini yang pertama pertanyaan tematiknya adalah mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang pertama menetapkan tanda atau prosedur. Jadi di sini tanda dimulainya aktivitas, misalkan meniup fluid, memukul kentongan atau mengangkat papan bertuliskan mulai. Yang kedua ada tanda berhenti, misalkan mengangkat tangan, memberi aba-aba, berhenti atau mematikan musik. Yang ketiga tanda membentuk kelompok, misalkan menggunakan kartu warna atau nomor, lewat kartu warna, nomor atau gambar. Yang keempat tanda memindahkan tempat, itu misalnya mengikuti panah petunjuk yang sudah dipasang di lantai. Adapun manfaatnya di sini yaitu disiplin. Peserta didik terbiasa mengikuti aturan, efisiensinya waktu tidak terbuang percuma untuk memberikan instruksi berulang kali. Yang ketiga itu keamanannya. Peserta didik dapat bergerak dengan aman karena sudah ada prosedur yang jelas. Terus yang B itu mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama ada suhu ruangan. Pastikan ruangan tidak terlalu panas atau terlalu dingin. Yang kedua pencahayaan. Jadi cukupkan pencahayaan agar peserta didik dapat melihat dengan jelas. Yang ketiga suara bising. Meminimalisir suara bising dari luar ruangan atau dari aktivitas lain. Yang ketiga ruangan gerak. Pastikan ruangan gerak peserta didik cukup luas dan aman. Adapun manfaatnya itu yang pertama konsentrasi. Peserta didik dapat fokus pada tugas yang diberikan. Untuk kenyamanan
itu peserta didik merasa nyaman sehingga lebih bersemangat. Yang ketiga, manfaat ketiganya adalah produktivitas. Kegiatan pembelajaran dapat berjalan lancar dan efektif. Selanjutnya yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat agar peserta didik dapat mengikuti instruksi dengan baik. Jadi yang pertama adalah berdiri di tempat yang strategis. Jadi pilih tempat yang memungkinkan semua peserta didik dapat melihat kita sebagai seorang guru. Yang kedua, menggunakan suara yang jelas dan bervariasi, variasi intonasi suara agar peserta didik tidak bosan. Yang ketiga, itu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Jadi hindari menggunakan istilah-istilah yang terlalu teknis. Yang keempat, memberikan contoh yang konkret, itu demonstrasikan gerakan yang akan dilakukan agar peserta didik lebih mudah memahami. Yang selanjutnya, menggunakan alat bantu visual, gunakan gambar, video, atau alat peraga untuk menjelaskan, memperjelas penjelasan. Adapun manfaatnya yaitu adalah pemahaman peserta didik dapat memahami instruksi dengan baik. Yang manfaat keduanya adalah partisipasi, peserta didik lebih aktif dalam mengikuti kegiatan. Yang ketiga, hasil belajar, peserta didik mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik. Yang D itu adalah penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama adalah buat jadwal yang terperinci. Rencanakan setiap kegiatan dengan detail, manfaatkan setiap menit, hindari waktu yang terbuang percuma. Memberikan waktu yang cukup untuk setiap aktivitas, jangan terburu-buru. Terus aktivitas kegiatan dengan rangkuman. Jadi ingatkan kembali hal-hal penting yang telah dipelajari. Adapun manfaatnya yaitu adalah produktivitas. Lebih banyak materi yang dapat disampaikan. Yang kedua adalah kepuasan. Peserta didik merasa puas karena waktu belajar dimanfaatkan dengan baik. Yang selanjutnya adalah manfaatnya disiplin. Jadi peserta didik terbiasa menghargai waktu. Selanjutnya pertanyaan tematik yang kedua. Ini adalah menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Ya, di sini keterampilan gerak yang diajarkan yaitu adalah roll depan. Untuk urutan pengajaran yang dilakukan yaitu berdiri jongkok, meletakkan tangan di atas matras, menggulingkan badan ke depan, jongkok dan kembali berdiri. Terus yang kedua adalah keterampilan gerak yang diajarkan lari jarak pendek. Untuk urutan pengajaran yang dilakukan adalah teknik start, teknik berlari, gerakan memasuki finish. Untuk yang ketiga, isyarat coy atau isyarat coy pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu berbaris. Yang pertama, isyarat coy yang digunakan adalah lencang depan, siap, rentangkan tangan. Yang kedua adalah pemanasan. Isyarat coy yang digunakan adalah hitungan dan fluid. Oke, terima kasih. Baiklah, itu presentasi dari kelompok 3. Kembali ke moderator. Terima kasih Kak Eka. Inilah diskusi dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak sekalian dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 1. Ari. Moderatornya Ade. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1
ingin mempresentasikan hasil diskusi pada malam hari ini, yaitu tentang penyajian tugas gerak yang akan disampaikan oleh Kak Ari. Kepada Kak Ari, waktu dan tempat dipersilakan. Kak Ari. Belum ada suaranya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kakakku untuk menjawab pertanyaan. Dan untuk nomor 1, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur, yaitu gunakan tanda yang jelas dan konsisten. Contohnya fluid. Fluid merupakan salah satu tanda yang paling umum digunakan dalam pembelajaran PJOK. Pastikan penggunaan fluid memiliki arti yang konsisten. Misalnya, 1 kali tiupan, berhenti atau perhatikan instruksi. 2 kali tiupan, yaitu mulai aktivitas. 3 kali tiupan, yaitu siswa kembali berkumpul atau mengakhiri aktivitas. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yaitu gunakan isyarat visual. Contohnya isyarat visual seperti tanda tangan, gerakan tangan, atau penggunaan alat seperti fluid bisa menjadi cara efektif untuk menarik perhatian peserta didik di tengah kegiatan fisik. Misalnya, melambaikan tangan atau mengangkat bola bisa menandakan bahwa semua peserta harus memperhatikan guru. Yang kedua, perkenalkan ritual atau simbol, yaitu membuat rutinitas atau simbol yang jelas dan mudah dikenali, seperti mengangkat tangan atau menggunakan kata sandi tertentu. Jika siswa sudah memahami bahwa setiap kali guru menggunakan simbol atau kata itu, mereka harus segera berhenti dan memperhatikan. Respon mereka akan lebih cepat. C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yaitu posisi yang strategis, berdiri di tempat yang terlihat oleh semua peserta didik. Pastikan Anda tidak berada di posisi yang jauh dari sebagian peserta atau di area yang terhalang. Tempatkan diri Anda di tengah kelompok atau di tempat yang lebih tinggi jika memungkinkan, seperti di atas podium atau tenda kecil. Menggunakan suara yang tegas dan jelas. Contohnya saat berbicara, pastikan suara Anda terdengar di seluruh area, terutama jika di luar ruangan. Bicara dengan suara yang lebih keras, tegas, tetapi tetap terkendali. Jika memungkinkan, gunakan alat bantu suara seperti mikrofon portable jika area sangat luas atau ramai. D, menggunakan waktu yang efisien. Perencanaan yang matang, yaitu rencanakan setiap sesi PJOK dengan jelas sebelum masuki kelas. Buat daftar kegiatan yang akan dilakukan, waktu yang dia alokasikan untuk setiap kegiatan, serta tujuan yang ingin dicapai. Dengan perencanaan yang baik, waktu akan lebih terkendali dan efisien. Pemanasan dan pendinginan terstruktur, yaitu alokasikan waktu khusus untuk pemanasan di awal dan pendinginan di akhir kegiatan. Pemanasan yang terstruktur bisa dilakukan dalam waktu 5-10 menit. Fokus pada gerakan yang akan mendukung aktivitas inti. Sedangkan pendinginan selama 5 menit membantu menghindari cedera. Untuk pertanyaan kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, 1, mengajarkan teknik dasar menembak bola kering. Untuk urutan pengajaran yang dilakukan, guru menunjukkan teknik menembak dengan posisi kaki yang benar, tangan yang memegang bola, dan gerakan melepaskan bola ke arah ring. Lanjut kedua, jelaskan posisi lutut yang sedikit
ditekuk, posisi tangan di bawah bola, jari-jari tangan yang melantupkan saat bola dilepas, dan pandangan fokus kering. Lalu berikan waktu kepada siswa untuk mencoba menembak bola dari posisi yang ditentukan. Setiap kali mencoba, siswa harus memperhatikan postur tubuh dan gerakan tangan. Lalu guru memberikan umpan balik seperti lutut perlu lebih ditekuk sebelum menembak atau bagus. Fokus tetap pada ring. Untuk pertanyaan ketiga, isyarat atau cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan ialah 1. Berlari. Isyarat cue yang bisa digunakan adalah lutut tinggi, mengingatkan peserta didik untuk mengangkat lutut lebih tinggi saat berlari. Yang kedua, tangan maju mundur, memberikan isyarat untuk mengayunkan tangan ke depan dan belakang, bukan menyamping. Yang ketiga, langkah panjang, mengisyaratkan siswa untuk memperpanjang langkah dalam kecepatan maksimal. Keterampilan gerak yang diajarkan yang kedua, menendang bola sepak. Untuk isyarat itu yang digunakan, kunci pergelangan kaki, mengingatkan untuk menjaga pergelangan kaki tetap kaku untuk tendangan yang lebih kuat. Selanjutnya, tendang dengan bagian dalam kaki. Cue untuk tendangan yang lebih terarah dan presisi. Lalu arahkan jari ke bawah. Mengarahkan jari-jari kaki-kaki ke bawah untuk memberikan lebih banyak tenaga pada bola. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Saya serahkan lagi ke Kak Ade. Oke, terima kasih Kak Ari. Mungkin itu saja untuk diskusi dari kelompok kami, kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Kak sekalian, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah menyelesaikan presentasinya. Pesan kunci pada kegiatan pada malam ini bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mendapatkan untuk perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau cue pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Nah, selanjutnya ini refleksi pada kegiatan kita hari ini. Kak Ade, silakan refleksi dari awal sampai akhir ini. Silakan Kak PMS Ade. Taruh dulu Kak. Ayo, ikon kelas 07. Wahyu, lempar lo Kak. Refleksikan kegiatan pada awal sampai akhir ini. Kira-kira yang Kakak dapatkan gitu. Kak Wahyu aja lah. Ya, silakan Kak Wahyu. Sebelum kita tutup, Kak Wahyu. Atau Kak Nova aja, tutup dengan Kak Nova. Kak Eka baik, Kak. Silakan Kak Wahyu. Menutup. Baik. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kak Oki aja Kak.
Dem sudah pas itu, ayo Dem. Ya Allah. Ayo Kak Wahyu. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya atas lemparannya yang menuju poin. Baik, sedikit merefleksi kegiatan kita dari awal mengenai setiap tahapan proses pembelajaran, yang mana setiap kegiatan pembelajaran yang ada di kelas maupun di luar kelas, kita harus merencanakan sebaik mungkin dengan tahapan-tahapan yang sudah kita presentasikan tadi, sehingga ketika proses pembelajaran kita mendapatkan perhatian dari peserta didik dengan baik, kemudian menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan dengan baik, dan yang ketiga tadi itu memberi isyarat atau cue pembelajaran, sehingga proses pembelajaran akan menjadi lebih kompleks dan antar peserta didik dan guru itu memiliki kesinambungan yang baik, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal dengan harapan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Wahyu refleksinya. Besok Kak Ade, Kak KMS Ade itu lempar lagi. Aku udah sengaja aku diam-diam biar dilempar-lempar. Oke. Terima kasih kawan-kawan semua. Pada sesi akhir ini kakak-kakak sebagai peserta akan belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan kakak-kakak sekalian dari hasil berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian gerak. Terima kasih, foto bersama. Buka dulu kameranya. Kari, buka Kari. Kak Prengki, Kak Andi. Siap, gayanya masing-masing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi, gaya lagi. Awas Kari, terbang. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan Kak Putra pimpin doa, tadi sudah membuka, tutup dengan doa. Baiklah, kakak sekalian, sebelum mengakhiri pertemuan kita malam ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih kakak. Meet ini terakhir di modul 2.1 sampai jumpa di tatap muka hari Minggu, pakai baju batik dan celana dasar seganteng-ganteng mungkin, serapi-rapi mungkin. Pesan Kak Dede jangan dipotong kumisnya. Besok barisan paling depan itu kakek. Oke, ya kita kondisikan ikon kita kelas 07. Aku berarti bye. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.